Masa presiden ditipu dan mempermalukan presiden di hadapan orang banyak? Kalau soal Pak Presiden ngomong sudah banyak yang beredar videonya ya. Saya berjanji ya akan beli mobil sendiri, motor sendiri. Belinya dari India. Lalu berjanji akan ada pendidikan gratis, kesehatan gratis. Mana semua? Ya tentu saja analogi swasembada pangan bahwa itu swasembada beras ya diperbolehkan. Itu sudah bohong itu. Tidak sesuai undang-undang. Tapi Anda setuju kalau beras, only beras itu swasembada, udah? Belum sampai sana. Oh belum. Okay. Meragukan saya kalau Anda ini anak abah atau bukan? Gitu, dia bilang begitu. Bang, thank you ya. Thank you Bang Ferry. Ketemu lagi ya. Kita butuh pencerahan nih. Lagi beliau ini lagi hits. Hot news. Lagi hits atau lagi dilaporkan? Itu nanti kita akan hal yang berbeda. Kita akan ke sana lagi nih. Siap. Bang, nih kita butuh pencerahan nih. Ini sebetulnya nih sekarang nih saat ini nih. Ini demokrasi kita ini baik-baik aja atau meriang nih? Ini kan ada ini Bang. Sebelum panas banget itu kan awalnya kan indikasinya meriang dulu nih. Ini di mana sih kita nih posisi nih? Kita butuh sudah pencerahan nih. Kalau sudah banyak yang dilaporkan, ada yang diserang, sudah panas tinggi nih. Udah bukan meriang lagi. Jadi iklim udah bisa dianggap El Nino panas, Godzilla lah. Ini udah El Nino pakai Godzilla-nya. Godzilla ya? lagi. Ini Jadi berarti, gimana, Bang? berarti nih sebetulnya pemerintah itu anti kritik atau gimana sih Bang? Nyimpang ke jalurnya demokrasi nggak nih? Jadi cara mengukur demokrasi ya, tentu banyak cara ya, kan ada indeks demokrasi dan lain-lainnya. Tapi cara mengukur dalam perspektifku adalah mengukur ketentuan-ketentuan konstitusi dijalankan atau tidak. Itu sudah cukup untuk menilai negara demokrasinya berjalan atau tidak. Belum lagi kalau bicara indikator negara hukum ya sebagai bagian dari konsep demokrasi itu. Konsep negara hukum itu kan harus penegakan hak asasi manusia, pemisahan cabang-cabang kekuasaan, adanya peradilan yang adil, adanya peradilan administrasi dan lain-lain. Nah itu saja diukur sudah ketahuan bahwa kita sedang masuk ke fase yang tidak sehat. Ya, kalau bicara pelanggaran konstitusi yang dilakukan pimpinan tertinggi negara, ya, itu sudah banyak yang terlihat ya, BOP, ART, blanket overflight, itu pelanggaran konstitusi semua tuh pasal 11 Undang-Undang Dasar. Belum hal-hal lain yang terkait pembentukan undang-undang. Undang-undang dibuat disesuaikan dengan kebutuhan. kepentingan. Maka aku sering nyontohin nih, jangan marah dan jangan tersinggung karena itu fakta. Pak Teddy itu dilantik melanggar undang-undang TNI loh. Di mananya nih? Pasal 47 kan. Terus bahwa dirubah kan? Enggak dulu Bang, berbulan-bulan dulu. Setelah gonjang ganjing orang bisik-bisik mempertanyakan, nggak ada itu di ketentuan pasal 47 di Undang-Undang TNI bahwa tentara aktif boleh mengisi jabatan Seskap. Diubahlah Undang-Undang TNI untuk memperbolehkan itu. Nah, sebutkan negara di dunia yang mendeklarasikan dirinya sebagai negara hukum. Ada nggak yang membuat undang-undang kemudian untuk disesuaikan dengan kebutuhan? Nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Hanya di Konoha aja. Ya, ada. saya pernah lihat di salah satu podcast tuh Abang bicara ya. Jadi yang melanggar konstitusi paling banyak katanya pemerintah ya. Itu gimana tuh? Iya, karena yang menjalankan konstitusi itu pemerintah. Ilmu hukum tata negara itu adalah ilmu yang mempelajari soal kekuasaan, penyerahan kekuasaan, kewenangan kepada negara, hak warga negara, dan relasi negara terhadap warga negaranya. Kurang lebih begitu ya. Nah, tentu sebagai orang yang punya tanggung jawab menyerahkan hak orang, ya, menjalankan kewajiban ketatanegaraan, tentu negara paling potensial terbanyak melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran konstitusi. Karena itu contohnya pembentukan undang-undang terburu-buru, selalu dikejar waktu tanpa mempertimbangkan partisipasi publik, pelanggaran hak asasi manusia, apa yang terjadi dengan Andre Yunus dan lain-lain itu kan pelanggaran HAM. Nah, bagi saya indikator
melabrak pasal-pasal konstitusi, menunjukkan pelanggar konstitusi terbanyak ya negara. Warga negara punya apa? Negara atau pemerintah? Ya pasti pemerintah yang punya daya eksekutorial kan pemerintah. Iya. Bukan berarti janji presiden itu untuk taat konstitusi itu dilanggar dong. Wah. Jadi cuman Kalau omongan pada waktu pelantikan aja dong. Kalau soal Pak Presiden ngomong-ngomong sudah banyak yang beredar videonya ya. Saya berjanji ya akan beli mobil sendiri, motor sendiri. Belinya dari India. Lalu berjanji akan ada pendidikan gratis, kesehatan gratis, mana semua? MBG jadinya. MBG gratis, keracunan lagi kan. Jadi problemnya jadi banyak kalau bicara perlindungan konstitusional dan pelanggaran konstitusi. Itu bisa terlihat jelas. Sekarang kita mau jujur atau tidak aja, mau mengakui kebenaran dari sebuah fakta yang terpampang di hadapan mata kita bersama, atau kita sama-sama pura-pura buta kayak novelnya Toynbee ya, siapa yang di Inggris, raja telanjang tapi pada ngaku ngelihat pakainya bagus gitu ya. Iya. Kenapa sih cari muka jilat semua ya? Kenapa sih tidak bergerak untuk memperbaiki kesalahan ya, daripada menutupi kesalahan sehingga kita on track nih menuju suatu negara pemerintahan yang konstitusional. Soal itu kenapa mungkin lebih kepada karakter kepemimpinan ya. Pemimpin yang tahu masalah akan tahu solusi yang terbaik. Nah, saya tidak tahu Pak Presiden Prabowo itu mendengarkan masalah itu secara jernih atau tidak, dan kemudian mengatur strategi yang solutif atau tidak, atau gara-gara lingkarannya menutup mata beliau terhadap fakta dan berbagai hal. Fakta bahwa bencana Aceh kemarin kan juga tertutupi, dibilang sudah 100%. Bayangkan. Tidak ada yang ditenda gitu ya Bang, maksudnya ini pakai pengandaian diri saya sendiri dengan tidak punya tujuan lain ya. Kalau saya jadi presiden, itu bawahan yang menyampaikan 100% itu dulu yang saya pecat. Masa presiden ditipu dan mempermalukan presiden di hadapan orang banyak? Yang Abang bilang nih yang tinggal di tenda udah 100% nggak ada lagi gitu kan? Iya, 100% di tenda. Bawa menuju listrik segala macam. Itu janjinya jelas betul tuh. Saya janji dengan Pak Presiden dalam 24 jam gitu. 93% nyala gitu. Itu ternyata banyak yang konten di TikTok. Nah, ini sikap kepemimpinan. Nggak boleh kemudian untuk kemaslahatan orang banyak, penyelenggara negara itu berbohong, karena itu akan berdampak kepada orang banyak kebijakannya. Jadi kita mengkritik negara soal kebijakan mereka akan bisa berdampak kepada orang banyak. Itu yang paling mengkhawatirkan kita. Kalau lingkaran pemimpin kita ini apakah karena beliau senang terima laporan begitu atau mereka takut? Yang mana nih Bang? Ya bisa kedua-duanya Bang Putra. Nggak mungkin pemimpin yang baik hanya nerima kepada anak buah yang paling dia percaya, dia harus tetap cross check kan, itu kan prinsip ya. Kalau dirimu pengalaman dengan dunia organisasi atau bisnis, nggak mungkin seorang pemimpin di dunia bisnis dan organisasi menerima mentah-mentah informasi. Dia harus melakukan cross check, bukan saja karena ada potensi bawahannya menyalahgunakan kekuasaan yang mereka miliki, bisa saja mereka silap sebagai manusia dan dia harus pastikan itu. Nah, Pak Presiden dalam banyak hal menurut saya bisa saja terlibat, bisa juga tidak melakukan cross check. Nah, ini dia sebagai pemimpin harus membenahi nih. Terlibat dalam apa nih? Dia mengabaikan karena dia tahu salah, dia ya udah dia terlibat aja. Abang lebih percaya beliau terlibat atau beliau dibohongin? Saya percaya kedua-duanya. Tergantung case ya. Ini unik loh. Ini belum 24 bulan loh Bang. Iya kan? Si Pak Prabowo nih. Tapi kok udah banyak orang yang teriakin Pak Prabowo mendingan turun. Nah ini sebetulnya seproblematik apa sih ini pemerintah Bang? Ya tentu kalau dilihat dari awal, orang akan selalu membandingkan antara apa yang dijanjikan dengan apa yang dilakukan. Tidak semua pemimpin yang gagal memenuhi janjinya diteriakin mundur sama orang. Karena orang tahu dia sudah berusaha.
mau panen ternyata ada El Nino kan nggak mungkin juga tuh ya. Nah, orang sadar tuh yang begitu-begituan nggak akan. Tapi orang melihat dia berjanji luar biasa, langitan janjinya, yang dikerjakan rendahan gitu ya, yang dihasilkan parah dan dia mempertahankan diri dengan segala keinginan dia untuk meyakinkan orang. Dan orang biasanya kecewa yang gitu-gituan. Apa karena janji terlalu manis, terus itu, jadi orang terlalu berharap, apa gara-gara itu ya? Sebagai playboy yang berwajah ganteng kayaknya dirimu yang tepat. Ini Karena ditonton istrinya. Biasanya janji itu kan manis. Dan kriteria janji manis itu dalam yang bahasa Melayu mengecewakan ya? dalam bahasa Melayu biasa mungkir, biasa bohong gitu ya. Nah, terlalu manis janji itu potensial mungkirnya tidak menepati janjinya jauh lebih besar kan. Saya tidak melihat program presiden dalam pemenuhan janji-janji itu yang signifikan terjadi. Misalnya soal isu pendidikan gratis, kesehatan gratis, kita pernah lihat sudah 1,5 tahun dilakukan tapi nggak terlihat. Atau karena ini Bang, Pak Prabowo sama Pak Gibran itu kan udah didukung misalnya nih, di kabinet udah banyak, di DPR 82%, ya kan? Tapi kok kinerjanya begini-begini aja, jadi banyak yang kecewa, bisa nggak gitu Bang? Potensial itu salah satu penyebab terlalu percaya diri karena koalisi tunggal, sehingga tidak ada yang kritik. Tidak yang kritik, jadi merasa aman gitu ya? Seluruh tindakan dia nggak benar, dan legislatif sebagai lembaga yang dirancang untuk mengawasi tidak bekerja. Menjadi pengawas gitu tidak bekerja sebagaimana mestinya. Nah, ini memang ada penyebab juga. Kita itu dari dulu dalam istilah hukum tata negara disebut lame duck government, dalam artian ada pemerintahan bebek kaki pincang. Dia terpilih tetapi di parlemen dia lemah. Jadi kakinya pincang. Kayak Pak Jokowi term pertama tuh awal. Nah, kekhawatiran harusnya pemerintahan yang kuat juga punya support dari legislatif yang seimbang, yang mumpuni, supaya pemerintahan bisa berjalan cepat karena kritik dari parlemen, pengawasan mungkin akan membuat lambat. Gara-gara itu, anehnya mereka malah ambil semuanya. Jadi ini bukan ini sudah jadi monster sendiri, bukan bebek lagi. Pemerintahan yang kemudian jadi leviathan ya, yang terlalu kuat, terlalu powerful, malah menjadi monsternya sendiri. Malah berkoalisi ya. Malah berkoalisi, jadi nggak bekerja sebagaimana konsep negara, konsep hukum. kenegaraan. Ya begitu. Tapi ini Bang Ferry nih, kalau saya lihat di scroll di TikTok nih, banyak yang komen juga bilang gini, ini Bang Ferry ngeritik pemerintah terus nih, jangan-jangan ada dendam pribadi nih, atau jangan-jangan ini alasannya politis nih. Sebutkan satu. Anda ini anak abah atau bukan? Gitu, ada yang bilang begitu. Saya selalu jawab, Pak Anies itu di dalam lingkaran pergaulan, apapun jasa ya, segala macam. Nggak ada apa-apa saya lebih harusnya, kalau mau dukung, harusnya yang nuduh lebih tepat dukung Mahfud MD. Oh. Nah, ketika saya ngomong ini dulu ya, sudah beralih tuh. Dulu dituduh anak abah, wah ini gengnya Mahfud gitu ya. Tiba-tiba kita kebingungan, kita ini sebenarnya anak abah, gengnya Mahfud atau siapa sebenarnya. Tapi kan ini lemparan isu aja. Kalau menurutku bukan sekedar lemparan isu, itu mengalihkan topik pembicara. Pun kalau saya misalnya, katakanlah semua ini punya dukungan tertentu. Setelah pendukungnya kalah, boleh nggak ngkritik? Di konsep ketatanegaraan boleh. Boleh Sah-sah aja. Tapi kami semua sengaja memilih untuk tidak mendekati dan katakanlah berkomplot dengan calon tertentu. Itu sebabnya walaupun penelitian kami soal kecurangan pemilu banyak ya, bahkan buat film ya. Dirty vote itu. Oh ya, yang vote, itu ya, dirty vote. Tapi kami kan tidak jadi ahli dari kubu manapun. Apakah dua kubu yang kalah quote and quote meminta kami untuk jadi ahli dalam persidangan kecurangan? Meminta. Tapi kita tolak. Di dua pihak itu? Ya, kita tolak. Apalagi kalau dibaca range honor ahli pemilu presiden tinggi sekali itu.
Saya menyesal juga buat film itu. Bang, katanya pengkritik ini dibiayai oleh asing. Benar sih? Soros ya? Soros. Nah, Iya. benar nggak sih duit semudah itu disalurkan kepada masing-masing NGO atau apalah sebutannya atau kritikus itu? Itu Atau sudah benar. ada mekanisme pengontrol dari negara, Bang? Yang benar gimana, Bang? Jadi dana asing masuk ke Indonesia, apakah dari Soros atau dari yang lain, itu dikontrol oleh negara. Baik. Nggak mungkin juga negara membiarkan dana asing masuk bebas kan. Jadi masuk lewat negara, Pintunya negara dulu. distribusi oleh negara. Nanti Tunggu dulu. Ini pasti kan disaring dulu nih. Yang Iya, nyaring makanya. siapa? sebagian besar selain istana ada juga lembaga intelijen negara yang BIN. macam-macam itu, baik BIN, BAIS dan lain-lain. Oke. Lalu kalau sudah disetujui, nanti negara-negara asing itu yang menyalurkan dana crowdfundingnya itu, dana sosialnya itu, sudah punya lembaga-lembaga tertentu. Lembaga ketiganya lah ya di Indonesia. Lembaga ketiga ini yang menyeleksi masyarakat sipil siapa penerima donor. Nah kalau kemudian lembaga ketiga bilang ada lembaga atau nggak mungkin individu tuh lembaga yang setuju dengan program itu, mereka akan sampaikan kepada negara. Negara melalui BAIS bisa coret loh. Oh gitu ya, Bang. Jadi Jadi berarti kalau ada yang nuduh tadi itu ya. ya, jadi dalam lembaga itu ada intelijen negara itu untuk Macam-macam. approve itu untuk distribusi. Iya. Oke. Termasuk Distribusi selanjutnya ya. Di beberapa isu tertentu Kementerian Dalam Negeri. Nah berarti ini di media sosial ini isunya hot begini nih berarti Masih lebih asik lagi nih perlu publik ketahui ya. Ini nanti silakan telusuri. Dana asing yang masuk ke Indonesia itu dalam paket kerjasama negara dengan negara paling besar ya. Dana bantuan asing itu rata-rata untuk kepentingan negara 80 hingga 90. Dana untuk masyarakat sipil dari NGO, paket bantuan asing itu sekitar 10 hingga 20%. Apa tugas masyarakat sipil yang diberikan dana itu? Untuk mengawasi program kegiatan pemerintah. Supaya uang bantuan asing ini tidak kemana-mana. yang 80% tadi itu Jadi, ya. ketika Anda menuduh masyarakat sipil menerima dana asing, Anda sedang menuduh negara kita juga adalah antek-antek asing. Soros dan lain-lainnya. Ya karena seolah-olah pengkritik itu dibiayai terpisah dari dana ini, tujuannya ya untuk mengganggu pemerintah, begitu ya. Kritik-kritik mulu gitu. Iya. Coba bayangkan uang dana asing kan tidak pakai kantong plastik dari negara lain kan. Dia mau Iya. perbankan. Kan? Betul. Sudah terdeteksi PPATK, perbankan dan lain-lain. Negara tinggal bilang begini, stop, selesai itu. Makanya sekarang dana-dana untuk masyarakat sipil dihabisi oleh negara kan. USAID hilang dan segala macam, ada BAIS coret. Itu banyak cerita soal bagaimana masyarakat sipil itu dicoret dana-dananya oleh institusi negara. Nggak jadi ngalir itu. Makanya silahkan tanya ke teman-teman masyarakat sipil, habis-habisan mereka yang harusnya dana digunakan untuk mengawasi berbagai program negara agar uang negara asing itu tidak disalahgunakan. Sekarang nggak ada lagi yang ngawasin. Jadi aneh juga orang bicara Soros ini, padahal yang ngasih dana asing itu tidak hanya Soros. Kalaulah bicara dana asing untuk pengembangan masyarakat sipil itu dinyatakan lebih besar, faktanya negara lebih besar. Hutang negara kepada negara asing jauh lebih banyak. Hutang terhadap Singapura paling besar salah satunya, Cina, Amerika, dan lain-lain. Pertanyaan besarnya, yang antek-antek Soros dan antek-antek asing itu siapa yang lebih tepat? Yang Kalau terima lebih dilihat banyak lah. persentasenya. Soalnya kan di TikTok kan banyak, wah ini Bang Ferry dan kawan ini ada operasi nih buat ini. Berarti yang operasi siapa tuh ya kan? Ntar ada Bagi saya itu ad hominem ya, untuk kill the messengers. Oh. Jadi sekarang tidak the messenger ya. tidak diperdebatkan apa yang diadvokasi oleh Andre Yunus, apa yang diadvokasi oleh Ferry Amsari, apa yang diteliti oleh Selios. Orang memperdebatkan out of the context. Cerita yang lainnya. Sementara negara tidak pernah menjawab inti persoalan. Nah berarti nih Bang, akhir-akhir ini banyak aktivis termasuk dirimu nih, tokoh semuanya, Bang Ubed,
terus Cak Islah semuanya dilaporin ini termasuk kill the messenger atau gimana nih Bang? Iya, sekarang gampangnya gini, kan saya dituduh ya ante-ante asing atau kan duit mereka nggak mungkin disalurkan cash kan dari negara asing dan segala macam. Walaupun kalau cash pasti jumlahnya sedikit tuh. Nanti kalau diperiksa saya, laporan PPATK-nya ini, nanti akan ketemu paling satu uang kantor lembaga hukum saya, uang kantor kampus saya. Jadi bagi saya ini nyeleneh saja cara untuk menghilangkan substansi yang mau dilarikan. Wah, bagi orang pajak kan sebentar ini Ferry Amsari itu untuk mengetahui dananya dari mana, dari PPATK. Jadi bagi saya apa ya? Sekali lagi ini mau mengalihkan substansi yang kita mau bicarakan. Saya mengalihkan isu ya. Iya. Negara itu kan tugasnya gini, dituduh oleh warga negara sebagai bentuk pengawasan warga negara. Wajar mempertanyakan Kan secara konstitusional ya, pasal 28 mengatakan bahwa kita sebagai warga negara punya hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Betul. Bentuk partisipasi warga negara apa? Menjalankan kebijakan, mengeksekusi kewenangan? Enggak kita mengkritik, mengontrol. Nah, ini yang perlu publik pahami bahwa yang punya daulat kita, tukang yang punya daulat kok gak boleh kritik kan jadi aneh gitu ya. Tapi Anda ini dituduh inflasi pengamat karena hukum tata negara kok ngurusin beras ini. Jadi ini perlu diketahui, hukum tata negara tidak hanya mengurus beras, tapi rumah tangga orang juga. Coba perhatikan pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945. Setiap orang berhak melakukan pernikahan dalam ikatan pernikahan yang sah. Saya bicara soal hak untuk orang menikah. Saya pelindung para jomblo dan jombloers seluruh Indonesia. Lalu apakah salah? Apalagi pangan. Pasal 28A, 28C, pasal 33. Bumi, air, dan segala isi yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Termasuk pangan nggak itu ceritanya? Iya. Jadi sebenarnya yang digunakan oleh negara, wah itu pakar hukum bicara pangan untuk menghindari tanggung jawab, benar nggak argumentasinya? Disuruh sekolah lagi Bang. Nah, S1, S2, S3, S4. Sampai S4 itu udah. Ini orang tidak baca undang-undang guru dan dosen ya. Profesor itu bukan sekolah, bukan strata. Itu jabatan fungsional. Jadi aneh sekali gitu ya. Ya sudahlah. Tapi boleh ngomong ini nggak sih? Apa? Section ini kita ngomong swasembada begitu. Oh ya boleh. Ya harus dong. Tapi ini kan perdebatan nih. Ya adalah booster dari pemerintah ya whatever itu sebutannya. Katanya swasembada. Ini akal sehatnya gimana Bang nih? Kalau swasembada pangan, that will be very easy to prove ya. Karena kemandirian pangan, istilah swasembada pangan tidak ada di Undang-Undang 18 2012 tentang pangan. Yang ada adalah kemandirian pangan. Kemandirian pangan ya. Ya kalau mau dikaitkan itu maknanya ya. Apa makna kemandirian pangan di dalam undang-undang? Kita bisa mengelola dan mendistribusikan pangan kita sendiri. Kalau masih dari negara-negara lain, itu bukan swasembada, bukan kemandirian pangan. Berdasarkan undang-undang. Pak Menteri sendiri mengakui, ada kok di bawah 10%, 5% gitu ya. 5% ya. Kita impor beras, daging dan lain-lain. Itu kalau ditelusuri data soal persentase itu jauh lebih besar di banyak isu ya. Apakah 5% itu termasuk satu komoditi atau seluruh komoditi kan? Seluruh. Jadi ini problematika nih. Oh iya. Nah, beliau juga harus jujur-jujur soal itu. Jangan ambil data FAO setengah-setengah gitu ya. Data FAO lagi yang ditulis oleh Kompas ya, itu menarik. Dikutip tidak hanya FAO tetapi juga data dan rencana Kementerian Pertanian di tahun 2024. Apa target mereka? Target mereka akan swasembada beras 2029. Beras nih ya. Beras ya. Kalau pangan sudah pasti tidak mungkin kita swasembada pangan nih. Oke. Masih
bawang saja kita impor, daging kita impor, lain-lain itu banyak sekali impornya. Kedelai, You name it. ya macam-macam semua. Itu bakal ketemu itu. Jadi swasembada pangan kan tidak. Makanya Pak Menteri kan ngeles di TV tetangga ya. Ya karena kita ini kebutuhan terhadap berasnya besar. Sampai 90% orang makan beras dan segala macam. Ya tentu saja analogi swasembada pangan bahwa itu swasembada beras. Ya diperbolehkan. Nah itu sudah bohong itu. Tidak sesuai undang-undang. Tapi Anda setuju kalau beras, only beras itu swasembada, udah? Belum sampai sana. Oh belum. Okay. Meragukan saya kalau sudah pangan, beliau sudah mengaku bahwa Kita kurang lebih swasembada mereka ya. tidak swasembada. Cuman mengait-ngaitkan swasembada pangan dengan swasembada beras. Bagaimana dengan swasembada beras? Data Kementan sendiri 2024, Kementan menargetkan kita swasembada beras 2029. 2029. Sekarang 2026. Baru setahun lebih pemerintah. Mungkin program percepatan atau under table jadi yang bisa cepat gitu. Mungkin gak sih? Dan dia salah satu guru besar ekonomi pertanian di IPB, Manuntun Hutagol ya, mengatakan bahwa tidak mungkin, tidak lagi cocok kita menargetkan swasembada pangan atau beras. Karena jumlah lahan kita semakin menipis. Berapa Bang kehilangan Kehilangan per tahunnya itu 100.000 hingga 150.000 hektar per tahun. pertanian ya? Ya, kalau dikejar dengan pertumbuhan lahan di tempat lain nggak ngejar. Akan ada sekitar kita tetap kehilangan 40.000 hektar. Jadi nggak ngejar. Tapi ada jawaban-jawaban, ada ditemukan jenis baru yang bisa panen 3-4 kali setahun tuh benar nggak Bang? Nah itu yang kita minta datanya dari Pak Menteri secara terbuka, di mana saja lahannya, biar kita bantu cek. Berapa, yang mana 2 kali, mana yang 3 kali, mana yang 4 kali, kita akan sesuaikan apakah itu masuk akal di dalam ilmu matematikanya ya. Itu cocok dengan 5 juta ton yang sedang tersimpan Surplus, di Bulog, gudang Bulog gitu ya. Nah ini kan soal kejujuran data. Apakah saya hendak mempermalukan beliau dengan ini? Enggak. Saya mau pemerintahan saya benar. Nah ini lebih unik lagi. Datanya termasuk data beliau. Target 2029 itu benar. Makanya menurut Pak Mentan di TV tetangga itu disampaikan bahwa ketika dia diminta jadi Menteri Pertanian oleh Pak Presiden bilang sanggup nggak swasembada beras 4 tahun? Dia bilang sanggup. 4 tahun dari 2025, 2029. Matching datanya dengan Kementan, matching dengan tulisan Kompas. Matching dengan data yang lain. Nah ternyata ada pidato kata Pak Mentan, Pak Amran Sulaiman. Presiden mengatakan kita akan targetkan swasembada 3 tahun. Beliau bingung tuh, dari 4 tahun jadi 3 tahun katanya. Ada yang salah pidato, lalu dipanggil. Beliau berharap diperbaiki itu data tetap 4 tahun. Ternyata tidak kata Pak Mentan. Ternyata lebih maju lagi, 1 tahun. 2026 jadi. Itu langsung pingsan nggak itu? Kata beliau di TV, beliau pingsan. Jadi penyebab kepanikan beliau ya Pak Prabowo begitu ya. Dan bagi saya aneh saja ditargetkan 4 tahun, diwujudkan dalam setahun. Apa yang luar biasa. Sementara informasi data soalan turun. Kegagalan panen. Ada El Nino di berbagai tahapan. Jadi bagi saya aneh data ini. Yang saya minta, ayo dong pemerintah terbuka dong soal datanya. Biar kita yang tidak punya pengetahuan soal beras dan panen ini juga dapat ilmu baru. Kita kan dapat data dan jauh lebih luar biasa kalau kita telisik data Pak Menteri dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Tadi kan Undang-Undang 18 tuh ada peraturan teknisnya tuh, peraturan kebijakannya, ada kebijakan-kebijakan batching ya, yaitu instruksi-instruksi Presiden. Beliau mengakui ini Pak Presiden berupaya betul untuk mewujudkan swasembada dengan mengeluarkan instruksi kan gitu ya. Ada 2 yaitu instruksi 2/2025, 14/2025 soal kebutuhan membangun alat, lahan dan kebutuhan air untuk swasembada pangan. Dikeluarkan 2025. Untuk target kapan tuh Bang? Target
kan 4 tahun sebenarnya, Oh, 2029. tapi berubah jadi 1 tahun. Dari 2025 tengah dan akhir instruksi ini dikeluarkan, ternyata di awal 2026 sudah diumumkan 7 Januari 2026 hari Rabu saya ingat. Iya. Diumumkan swasembada pangan. Berapa cepat ini? Iya. Lebih hebat apa Mas? Dari pengumuman 7 Januari itu 2026 keluar lagi instruksi presiden yang baru nomor 2 tahun 2026 bulan Maret tentang percepatan swasembada. Jadi sudah diumumkan bulan Januari, Swasembada. diminta lagi percepatan Tambah cepat bulan lagi. Maret. Pertanyaan besarnya, kalau sudah swasembada, apalagi percepatan? Wong sudah swasembada. Jadi ini percepatan swasembada lagi itu. Jadi ini politis ya. bagi saya ada sesuatu yang tidak masuk akal dengan data yang disampaikan, dengan apa yang dia kemukakan di depan publik, dengan target negara, target presiden, dengan peraturan yang ada. Bagi saya, Mas, kalau sudah diumumkan bahwa kita sudah memenuhi swasembada pangan, tidak perlu lagi instruksi presiden percepatan swasembada. Artinya ada yang belum terpenuhi itu. Nah, di sini pertanyaan besarnya bagi saya, ini tidak untuk mempermalukan negara, pemerintah, tetapi mari kita belajar jujur dengan data. Jangan dengan perdebatan ini lalu main laporkan. Jadi nggak berdebat kan? Akhirnya orang ke isu Ferry Amsari patut dilaporkan, tidak dilaporkan. Loh, datanya mana? Tapi banyak yang bela loh. Menteri HAM, terus Pak Yusril Pak kan juga Yusril. bilang. Iya, itu. Iya, kan dalam adab teman-teman HAM, akademisi, nggak lumrah perbedaan cara pandang itu solusinya dilaporkan dalam aturan itu tuh nggak lumrah betul. Beliau bilang karena menimbulkan ketakutan apa. Tapi apakah itu cukup untuk melaporkan ini? Karena permintaannya adalah apa buktinya bahwa kita swasembada, kan sesimpel itu kan. Mas, kalau kita punya cara berpikir logis, terutama ilmu hukum ya, melihat peraturan-peraturan yang saya jelaskan tadi, dirimu khawatir nggak kalau sudah swasembada, ternyata keluar peraturan lain soal percepatan? Itu kan logikanya benturan ya. Boleh nggak saya dengan keilmuan saya mencurigai bahwa ini belum terjadi swasembada, tetapi cuman dideklarasikan doang? Bang, itu peraturan keluar untuk ke menteri itu. Nah, kenapa si menteri itu nggak bisa sharing sama diskusi sama presiden ini sih, nggak berani ya? Atau memang nggak boleh mendebat sebetulnya? Itulah, kalau makin demokratis seorang presiden, makin banyak diskusi. Makin tidak demokratis seorang presiden, monoton tuh diskusinya. Dia aja yang ngomong 2 jam, 3 jam, 5 jam. One way communication. Jadi bagi saya, ya apa yang terjadi di dalam kabinet mereka-mereka yang tahu. Yang saya pantau adalah omongan data, omongan peraturan itu seperti apa. Nah, di titik tertentu ini, kalau saya dianggap berbohong, mana yang tidak bohongnya? Kan nggak bisa negara bilang, sudah ada peningkatan 8 juta ton, 5 juta ton, 16 juta ton ya. Macam-macam, boleh lah begitu ya. Tapi kan mari jujur dengan membuka bahwa ada pertumbuhan luar biasa panen di provinsi ini, provinsi itu, di lahan kabupaten ini, kecamatan ini, itu baru top tuh datanya. Sehingga kita bisa mengoreksi apakah data kami yang salah, data jurnalis yang salah, sehingga tidak, bahkan kita akan dorong, jangan keluarkan peraturan lagi, Anda sudah berhasil gitu ya. Nah, ini Tinggal dijawab aja beres gitu ya. Semudah itu menjawabnya, semudah itu dengan data. Jadi nih pertanyaan buat terakhir nih Bang. Kalau misalnya nih, tiba-tiba Abang diundang sama Presiden Prabowo ke Hambalang untuk diskusi, Abang mau datang nggak? Atau sebetulnya nggak mau datang tapi teriak-teriak di luar? Kan sudah banyak yang bertanya ini. Syaratnya ada saya. Apa tuh? Mau diskusi terbuka, live streaming, tidak dipotong. Biar rakyat tidak melihat saya datang ke sana, cuap-cuap selama ini untuk memberikan kesan kepada presiden dan maunya diundang. Saya ingin selalu standing dengan publik agar tidak ada kebohongan di antara kami. Saya tidak bermanis mulut di depan presiden, saya mengungkapkan data itu. Pak Presiden juga tidak boleh marah-marah di depan saya karena ditonton oleh rakyat. Jadi ini fair bagi saya, fair juga bagi Pak Presiden.
Saya tentu menghormati pilihan Pak Presiden untuk berkomunikasi, tetapi kalau di luar apa yang saya minta itu, saya merasa diri saya sedang menegosiasikan banyak hal terhadap diri saya sendiri, bukan terhadap publik saya. Gitu. Bang, thank you ya. Thank you, Bang. Thank you, sama-sama. Ciao. Ciao.